kasus korupsi di Kemendikbud itu, Pak? Baik, rekan-rekan media dapat kami sampaikan beberapa informasi terkait perkembangan penanganan perkara pengadaan Chromebook ya 2019-2022. Yang pertama bahwa penyidik sudah melakukan penjadwalan dan pemanggilan terhadap saudara Nadiem Makarim ya, untuk diperiksa sebagai saksi pada hari Senin tanggal 23 Juni ya, 2025 yang akan dilaksanakan di Gedung Bundar dan direncanakan dimulai pukul 9 ya. Nanti kita berharap supaya yang bersangkutan bisa hadir dan memenuhi panggilan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan. Yang kedua terkait dengan saudara Juristan ya, yang sudah beberapa kali dipanggil tapi belum memenuhi panggilan penyidik karena yang bersangkutan berada di luar negeri atau di luar jurisdiksi kita, maka sampai sekarang penyidik masih menganalisis langkah-langkah apa yang lebih tepat untuk dilakukan kepada yang bersangkutan, karena ini memang menyangkut masalah jurisdiksi yang berbeda ya. Kemudian memang bahwa kita sudah melakukan pencegahan, tetapi yang diperlukan sebenarnya adalah kehadiran yang bersangkutan secara fisik untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini. Jadi kami berharap teman-teman media bisa bersabar menunggu langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh penyidik terkait dengan masalah ini. Namun perlu kami tegaskan bahwa dalam penanganan perkara penanganan Chromebook ini tentu penyidik tidak hanya terfokus kepada satu pihak ya, tetapi banyak jalan, banyak cara yang akan digunakan ya, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain dalam rangka untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya terkait dengan bukti-bukti dan membuat terang dari tindak pidana ini untuk menentukan, menetapkan siapa yang patut diminta pertanggungjawaban di dalam perkara ini. Saya kira begitu. Parli, apa yang mau didalami penyidik dari keterangan Pak Nadiem Makarim? Apakah karena dia harusnya adalah menteri yang mengawasi kerja dalam proyek itu, atau karena apa yang diperlakukan oleh para staf susnya, Pak? Saya kira itu menjadi bagian ya, bahwa yang bersangkutan kan kita tahu menjabat menteri dalam kurun waktu itu tentu sangat berkaitan dengan bagaimana fungsi-fungsi pengawasan ya yang dilakukan oleh yang bersangkutan terhadap jalannya pelaksanaan dari pengadaan Chromebook ini. Itu nanti akan dipertanyakan bagaimana prosesnya, bagaimana pengetahuan yang bersangkutan terhadap hal ini, dan tentu kita melihat apakah ada peran ya yang bersangkutan terkait dengan proses maupun pelaksanaan dari pengadaan, karena bagaimanapun bahwa sebagai pimpinan tertinggi di lembaga ya, saya kira sangat penting didengar keterangannya, apalagi kan menyangkut masalah anggaran yang tidak kecil ya, 9,9 triliun, sehingga amat sangat beralasan bagi penyidik untuk meminta dan menghadirkan yang bersangkutan untuk diperiksa sebagai saksi dalam proses penyidikan ini. Pak Apus, ini buat ngakalin buat saksi Juristan ini yang berada di luar negeri, gimana nih ngakalinnya supaya dia mau buat datang balik lagi ke Indonesia, sementara buat nantinya diperiksa, karena kan pencegahannya lebih dulu keluar, lalu setelahnya baru diketahui ternyata bersangkutan ada di luar negeri. Gimana? Ya tentu kita akan masih mengkaji, melihat status kewarganegaraannya ya kan. Nah kalau status kewarganegaranya warga negara Indonesia, tentu kan ada batas waktu untuk tinggal di satu negara ya. Nah itu akan semua kita pelajari ya, bagaimana keberadaannya, dan tentu penyidik nggak akan berhenti melakukan berbagai cara lah ya, pendekatan supaya yang bersangkutan mau menghadiri pemanggilan ini ya. Kita masih melakukan langkah-langkah persuasif kepada yang bersangkutan supaya mau mengindahkannya ya. Bahwa misalnya nanti ada perkembangan lain tentu kami akan sampaikan.
Jadi- kan udah 3 kali nggak mangkir ya si juristan. Apakah Kejagung nggak mau berkoordinasi dengan Kemenlu, imigrasi atau KBRI setempat di situ biar dia ditarik aja langsung dari negara itu biar datang ke Kejagung? Iya, kan semua langkah-langkah yang diupayakan, dilakukan kan tidak harus dipublikasi, ya kan? Ya, itu yang saya sampaikan tadi bahwa penyidik setelah melakukan kajian, berdiskusi, tentu ada langkah-langkah yang kami lakukan yang tentu jangan sampai melanggar hukum, ya. Nah, tadi yang saya sampaikan yang bersangkutan jika masih warga negara Indonesia tentu ada batas-batas waktu untuk tinggal berada di suatu negara, ya. Nah, apakah itu harus kita tunggu? Apakah berkoordinasi kepada pihak-pihak lain, ya, kementerian lain yang bisa melakukan pendekatan untuk hadir, ya. Saya kira semua upaya-upaya itu akan dilakukan dan perkembangannya nanti kita lihat. Berarti artinya sejauh ini langkah yang diambil oleh Kejagung itu masih persuasif, Pak? Bukan bentuknya belum jemput paksa seperti itu, belum sampai sana ya? Iya, karena